Ya, ini kami sedang tes inverter pesanan Bapak Arif di Gedangan, Jawa Timur. Kelengkapan unit MPPT 100 ampere, kemudian inverter dan ATS kontaktor, sinkronasi zero crossing, juga wattmeternya. Ini tombol untuk mengaktifkan inverter. Lampu pilot lamp untuk menandakan load yang sedang dipakai. Ini PLN kuning, kemudian hijau berpindah ke inverter karena tegangan baterai sudah tercapai. Bagian unit assembly-nya rapi, boleh untuk dibuka dan ditutup. MPPT bagian atas, kapasitas 100 ampere, PV maksimum 500 volt, input PV maksimum 50 ampere, pengisian di 100 ampere. Kemudian bagian terminal DC, PV, DC baterai, AC PLN dan inverter. Ini terminal bagian bawah, PV baterai output ke rumah, kemudian input adalah setelah kWh meter masuk ke sini atau PLN. Inverter kapasitas 5000 watt dengan trafo 5000 watt. Ini ada relay 2 di terpisah, ini untuk menghidupkan pilot lamp aja. Ada 2 relay, PLN dan inverter. Untuk pengaturan trimpot masih disediakan. Untuk under baterai, over baterai masih bisa disetel lewat trimpot. Tentu saja disetel di luar batas dari range menu di LCD. Jadi kalau underbatt berarti di bawahnya dari settingan yang ada di LCD. Untuk overcurrent juga sudah disetting di 5500 watt. Bagian kWh meter atau wattmeter, ada trimpot kecil di PCB-nya, itu bisa diputar untuk menyesuaikan adjustment bar graph level. Jadi ada level grafik untuk kapasitas baterai, bisa disesuaikan sendiri menggunakan trimpotnya, bisa diputar. MPPT 100 ampere pengisian atau 5000 watt. Ini sudah dilengkapi rem yang pakem dan proteksi. Jadi kalau BMS baterai itu protect, inverternya ini masih bisa running dengan stabil tanpa menggunakan baterai. MCB baterai dimatikan. Kemudian langkah untuk menghidupkannya, tadi udah soft start dulu. Oh, ini belum di soft start ya. Soft start dulu, dipencet sampai kapasitor kit inverter terisi atau LED-nya hidup. Merah, LED merah, kemudian baru MCB besar dihidupkan. Kemudian nanti MCB PLN dan inverter dinaikkan. Setelah itu kita hidupkan dulu inverternya. Oke, sudah aktif normal inverter yang di load sekarang. MCB-nya masih turun, akan sekalian saya tes beban. Ini sudah dihubungkan beban 5000 watt, langsung saya naikkan MCB inverter untuk 4 ampere. Di wattmeter 4809 atau 5000 watt. Tegangannya masih stabil 220.
pantau daya load lagi 4900. Ini bebannya sudah dinaikkan sedikit, nanti ditambahkan watt-gun. Beban load di handle 24 ampere. Watt, sama kisaran sama, akan ditambah beban watt-gun sampai nanti proteksi. Nah, sudah proteksi ketika dihidupkan beban watt-gun ini. Proteksinya di 5500 watt. 5000 on kan. Oke, protect overwatt. Matikan beban, nanti hidup kembali inverternya karena settingannya auto on-nya aktif 3 detik. Ini nanti kalau ada PLN-nya, dia akan berpindah ke PLN ketika overwatt. Kalau sudah overwatt, nanti akan berpindah ke PLN. Untuk jalur pengkabelan PLN di ATS kontaktor itu diputus kedua kutubnya kabelnya, netral dan phase-nya atau line-nya itu diputus oleh kontaktor, kemudian digantikan oleh inverter. Karena kebanyakan inverter pabrikan biasanya netral PLN itu dikoppel atau digabung dengan netral inverternya. Jadi tidak diputus oleh kontaktor ATS atau relay. Dengan diputus kedua kabel netralnya juga untuk mengamankan kWh meter PLN, untuk menghindari terjadinya error di kWh meter karena netralnya masih terhubung oleh sistem. Jadi lebih baik diputus saja. Tegangan AC masih stabil 222 pada beban 100% atau 5000-an watt. Arusnya 24 ampere. AC kita cek suhu. Ini beban loadnya masih terhubung, continue di 5000 watt. 51 derajat untuk trafonya. Terminal nggak ada yang kendor, kalau ada yang kendor ini panas di baut. Heatsinknya cuman 32 derajat karena kipasnya standby on dengan kecepatan yang rendah. Induktor 45 derajat. Ini load bebannya sudah 5000 watt continue. Beban output dimatikan. Kita lihat lagi bebannya padam.
tempat untuk pengecekan. Cek dengan osiloskop gelombang sinusnya apakah berubah pada beban load. Yang di load ini pure sine wave dari inverter. Kita bebankan masih tetap sinus pada beban output yang dicolokkan. Hz. Kemudian akan saya tes mode UPS atau perpindahannya di osiloskop apakah bergerak tetap pada fasa yang sama. Ini output PLN, kemudian saya hidupkan inverter, lalu saya padamkan PLN-nya. Ini beban loadnya masih terhubung. 1, 2, 3, ya, gelombang sudah berpindah ke inverter lebih tinggi lagi karena tegangan inverternya lebih tinggi dari PLN. Kebetulan PLN-nya ini menggunakan inverter juga, jadi gelombangnya bagus untuk PLN-nya. Karena di rumah off grid tidak menggunakan PLN sama sekali. Di sini tidak ada jaringan PLN. Ya, perpindahannya smooth, tetap sinkron, gelombang outputnya tetap pada posisi fasa yang sama. ATS sinkronasinya berfungsi normal. Beban 900 watt. Hidupkan PLN lagi beberapa saat, jeda, baru akan berpindah ke inverter. Ya, berpindah ke PLN. Ini tegangan PLN 172 volt masih bekerja dengan normal. Sekarang cek titik jatuh zero crossing atau jeda perpindahan di osiloskop apakah sinkron. Ya, ini tepat di tengah, zero crossing berfungsi, kemudian sinkronasi. ATS tidak ada masalah, pasanya sudah betul. Lagi tes lagi, ya, ini tertangkap lagi pas di tengah titik zero crossing untuk perpindahan kontaktornya. Juga pasanya meneruskan. Oke. Pengecekan perpindahan sudah betul, sudah bagus untuk perpindahannya. Karena kalau kebalik nanti pasanya kebalik sensor di SPWM. Jadi perlu dicek lagi. Nah, oke, tepat di zero cross. Sekarang pengecekan MPPT. Telemeter sudah pada kabel baterai, kabel charging. Hidupkan MCB panel surya, cek apakah arusnya naik pada terminal kabel baterai. Naik 9 ampere, 11, 14 ampere. Naik terus sampai berhenti pada titik maksimum power point trackingnya. Kipasnya belum hidup. Sekarang sudah 60 ampere, 61.
cek di kabel panel surya. Dua puluh 25 ampere. Di baterai 60, maksimalnya di 100 ampere. Off kan MCB panel. Kita cek dulu suhunya. 35 pada induktor masih aman. 31, ini fan-nya belum hidup. Sekian untuk pengujian MPPT, inverter dan fungsi ATS. Untuk pemesanan bisa hubungin langsung ke kontak saya. Harga bervariasi mulai tanpa MPPT, tanpa ATS, tanpa wattmeter itu ada, bisa dipilih variannya. Atau full set sekalian seperti ini. Video pengecekan sekian, terima kasih.